Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilaina arwahana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Kita tahu bahwasanya manusia diciptakan dari dua unsur. Yang pertama tanah, yang kedua adalah ruh. Dan hubungan tubuh kita dengan ruh ini sangat misterius. Yang sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang dapat memastikan bagaimana sebenarnya ruh yang ada di tubuh kita. Tapi yang jelas, tatkala kita tidur, ruh itu pergi. Entah kemana. Kadangkala ruh kita bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Bahkan di alam ruh sana ada orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'ani faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamathalu bi. Barang siapa yang tatkala tidur dia bermimpi melihatku, maka yang dia lihat adalah aku. Karena setan itu tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi SAW. Adapun menyerupai orang tua kita, bisa. Menyerupai selain Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah mengembalikan ruh itu kepada kita. Sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan ini. Alhamdulillahilladzi radda ilaina arwahana wa afana fi ajsadina. Dan Allah memberikan afiat di jasad kita. Wa adzina lana bidzikri. Dan puncak dari nikmat itu, Allah memperkenankan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara doa bangun tidur yang diajarkan Nabi SAW, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikri. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Mana yang santri? Santri. Sebutkan putra-putri Nabi Muhammad SAW. Kenal nggak? Istrinya Nabi Muhammad SAW itu ibunya kita. Wa azwajuhu ummahatuh. Jadi anak-anaknya Nabi SAW itu saudara-saudara kita. Masa nggak kenal sama saudara? Abdullah, ahsan. Terus Ibrahim, Qasim, Zainab, Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih dulu. Jazakallah.
Iya jemaah, kita itu perlu mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenali anak-anaknya, kenali istri-istrinya. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa kalau kita melihat orang-orang itu cinta banget sama artis-artis? Diikutin gaya hidupnya. Tiap hari story-nya, makan apa, tidurnya ngapain, belanja apa. Seperti itu. Sedangkan kita dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, enggak. Ana mau tanya santri, yang ini. Siapa namanya? Noval. Aufa. Kemarin Aufa hari Sabtu. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Yang keras itu. 30 apa? Masya Allah. Tahu dari mana 30 aja? Ada suara-suara. Tapi pertanyaannya Ustaz, kemarin Aufa itu berapa kali salawat buat Nabi SAW? Berapa kali? Terhitung. Ada 1000? 1000 kira-kira? Kurang? 900? Kira-kira 900? Gimana cara ngitungnya 900? Nggak dihitung. Berarti terus sholawat. Dari jam berapa sampai jam berapa sholawat? Setiap sholat. Setiap sholat mah cuma dapat 5. Nggak apa-apa Ustaz kasih ini. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Setiap salat kita mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi sebagian kita tidak merasakan bahwa kita sedang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu punya malaikat-malaikat yang kerjanya keliling. Yuballighuna an ummatis salam. Yang mereka menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nih yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, buktikan kecintaan antum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya dengan memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, kita nggak lama hidup di dunia. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ada yang berlomba-lomba untuk jadi presiden. Kira-kira berapa lama jadi presiden? Nah, 5 tahun. Presiden paling lama Pak Soeharto. Kemana beliau? Mati. Sebelum Pak Harto, Soekarno. Soekarno mati, Soeharto mati. Setelah Soeharto, Habibie. Habibie pinter nggak? Mati juga ternyata dia. Setelah itu, siapa? Abdurrahman Wahid. Mati juga. Setelah itu, Ibu Megawati. Belum mati. Istrinya, suaminya mati. Iya, suaminya mati. Kemudian diganti oleh SBY, istrinya mati. Kemudian diganti oleh Jokowi. Dan sekarang Bapak Prabowo, semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada beliau untuk melanjutkan perjuangan. Tapi beliau akan mati. Dan tidak dibawa gelar presidennya ketika mati.
Orang berlomba-lomba untuk menjadi gubernur. Jadi gubernur juga mati. Berlomba-lomba menjadi bupati, menjadi wali kota. Mereka ingin menjadi yang terbaik. Kadang-kala sebagian orang lupa dengan tujuan kehidupan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah Azza wa Jalla, kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan yang waktunya tidak lama. Tujuannya apa? Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling pinter, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling banyak hartanya, yang paling bagus mobilnya lah. Kenapa ada di sini nih jamaah? Coba dihadapkan ke jamaah. Nah, ya, jazakallah khair. Bukan. Tapi untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Di muka bumi kita melihat banyak kompetisi dilakukan manusia. Kalau bicara olahraga, ada olahraga tingkat Indonesia. Apa namanya? PON. Iya. Pekan Olahraga Nasional. Di situ orang akan berkompetisi untuk menjadi yang nomor 1. Ya di bab-bab mereka. Lalu ada yang tingkat Asia. SEA Games dulu baru Asian Games. Setelah itu tingkat Olimpiade. Mereka semua berlomba-lomba. Padahal Allah katakan untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Adapun yang didapat oleh manusia dalam kehidupan ini. Ada yang juara 1. Lomba renang umpamanya. Ada yang tadi menjadi presiden. Yang akhirnya Allah berikan waktu cukup lama dia berkuasa. Dia memiliki rumah, memiliki istana. Dulu anak ingat waktu SD. Ada namanya keluarga Cendana. Itu mungkin keluarganya Pak Harto. Setelah itu, di masanya, selanjutnya Anda nggak tahu, tapi di masanya Bapak SBY ada nama Cikeas. Kemudian selanjutnya, wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas Allah katakan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruz. Sesungguhnya kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini rata sama kami. Kejadian di Aceh, kejadian di Sumatera Barat, di Tapanuli. Ini sebuah bukti nyata bahwasanya bumi ini akan rata sama tanah. Kita hanya menunggu waktu. Dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapa. Tadi kita mendengarkan imam membaca cerita Nabi Yusuf. Nabi. Bagaimana perjalanan hidup beliau. Dipisahkan dari orang tuanya. Untuk menjadi yang terbaik. Kemudian beliau dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Dibawa ke Mesir. Digodain sama wanita. Memilih untuk dipenjara. Nabi dipenjara. Untuk menjadi yang terbaik, proses itu harus dilakukan. Sampai akhirnya beliau keluar dari penjara. Lalu menjadi salah satu penguasa atau pejabat di Mesir. Tapi kemudian hatta idza halak. Mati Nabi Yusuf alaihi salam. Nggak ada. Padahal beliau tampan sekali. Baik sekali. Tapi itulah dunia. Namun ternyata proses untuk menjadi yang terbaik itu membutuhkan perjuangan. Dan kita tahu syarat diterimanya amalan itu 2.
Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan aturan. Bagaimana aturan yang ditetapkan? Itulah yang diikuti. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan? Itu yang harus dipatuhi. Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah pesan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, ja'a rajul, datang seorang bertanya kepada Nabi SAW. Jadi para sahabat itu seneng banget kalau ada orang Badui, orang dari pedalaman bertanya kepada Nabi SAW. Karena mereka malu mau bertanya kepada Rasul SAW. Karena wibawa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini orang tanya, man ahabbun nas ilallah? Wa ma ahabbul a'mali ilallah? Ini orang bertanya dua hal. Manusia yang paling dicintai Allah. Yang kedua, amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk menjadi yang terbaik, ya kita harus menjadi yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tapi dengan syarat iman. Karena semua amal soleh tadi, kalau nggak ada ikhlas, nggak ada iman, nggak ada gunanya. Syaratnya iman. Nah, sekarang kita nih, ada santri, ada para ustadz, hafizahumullah ta'ala, ada masyarakat, ada para relawan yang sekarang berada di tempat ini. Seberapa besar manfaat yang sudah antum berikan kepada orang lain? Kita hidup di masa di mana banyak manusia hanya memikirkan manfaat buat dirinya sendiri. Kebanyakan hubungan di antara kita itu dibangun di atas kepentingan. Kita ingin ngambil manfaat dari orang. Padahal orang yang terbaik yang memberikan manfaat kepada orang, bukan yang ngambil manfaat dari orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada yang di bawah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Afwan jemaah, ana boleh meja ini didorong dikit? Oke, jazakallah khair. Karena kaki ana nyangkut dari tadi jemaah. Alhamdulillah. Baru bisa bernafas sana jemaah. Nah, Abdurrahman bin Auf tatkala hijrah ke kota Madinah, dia nggak punya apa-apa. Miskin. Padahal dia orang kaya. Pedagang yang ada di kota Mekah. Tapi dia tinggalkan semuanya karena hijrahnya dia menuju kepada Allah dan Rasul. Sampai kota Madinah, dia dijadikan saudara. Dipersaudarakan. Buat santri pertanyaan, dengan siapa? Nah, ada namanya al-mu'akha. Dia dijadikan saudara sama siapa? Abdurrahman bin Auf. 5 menit lagi. Ana baru mau muqaddimah. Masya Allah. 10 menit ya. Tambah 5 menit. Nah, aduh ada yang jatuh lagi cuma. Ini punya panitia kayaknya udah kedaluarsa. Nah,
Oke, karena waktu nanti tinggal sedikit, Anda nggak kasih pertanyaan. Abdurrahman bin Auf dijadikan saudara dengan Sa'ad bin Rabi. Dibawa nih ke rumah. Kata Sa'ad bin Rabi, "Inni lamin aktsaril ansari malan." Aku ini termasuk orang Ansar yang paling banyak harta. Separuhnya buat engkau. Separuhnya mau diberikan kepada Abdurrahman. Lalu aku punya 2 istri. Bayangin. Bagaimana nih saudara ingin memberikan manfaat kepada saudara. Dia tidak mengatakan kepada Abdurrahman, kau gunakan uang ini untuk menikah. Tidak. Dikasih, engkau lihat mana yang lebih kau sukai dari 2 istriku. Aku ceraikan dia, kau nikah. Tunggu masa iddahnya kau nikah. Kira-kira kalau antum dapat tawaran seperti itu, apa yang antum akan lakukan? Jazakallah khair, syukran, antum baik banget, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf punya jiwa yang besar. Dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di hartamu dan keluargamu. Duluni ala su. Tunjukkan kepada aku di mana pasar. Aku mau kerja. Aku nggak mau nerima pemberian terus, enggak, aku mau kerja. Berangkat Abdurrahman. Dia ingin menjadi orang yang paling dicintai Allah dengan cara memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat dari orang. Nah, bagaimana nih santri-santri tumbuh besar, punya jiwa yang besar? Aku akan berusaha memberikan manfaat kepada orang. Teman-teman yang di Relawan, jazakumullah khairan. Para asatidah yang berjuang memberikan manfaat. Kemudian lanjutan hadis ini anak-anak akan bacakan. Adapun wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal, dan amalan yang paling dicintai Allah azza wa jal, ada beberapa yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama beliau sebutkan sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati saudaramu sesama muslim. Kita berusaha aja bikin orang seneng. Kadang-kala kita punya kawan beli motor. Umpamanya nih, ini contoh beli motor. Kita tanya, berapa beli motor? 6 juta, anggap motor second. Kita tahu motornya ini kurang bagus sebenarnya. Kalau antum mengatakan, berapa? 6 juta. Aduh, terlalu mahal. Ini seharusnya 3,5 juta. Kira-kira orang itu sedih apa senang? Langsung sedih dia mah. Astagfirullah, anak kena tipu ya. Ini itu. Tapi coba antum mengatakan, barakallahu lak, masya Allah, bagus banget motornya antum. Masya Allah. Wah, senang dia. Itu yang harus antum lakukan. Bagaimana buat orang senang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, au takshifu anhu kurbah. Engkau menyingkap kesulitan dia. Au taqdi anhu dainan, atau antum lunasi utangnya. Antum lihat, Allahu Akbar, ada orang-orang baik itu. Tahu sahibnya punya utang, sudah, ana lunasi. Kemudian au tatrud anhu ju'an, atau engkau mengusir kelaparan dari dirinya. Kasih makan ke orang. Tadi Ustaz Abu Dihya cerita bagaimana santri-santrinya kelaparan, nggak ada makanan. Yang ada cuma rinso, kata dia. Subhanallah. Ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Wala an amsya ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr. Aku berjalan membantu saudaraku ngurusin urusan dia. Dibantu tuh urusan sampai selesai. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid. Masjid mana? Masjid Madinah, Masjid Nabawi. 1 bulan. Manfaat yang diberikan kepada orang atau ibadah yang memberikan manfaat kepada orang itu lebih baik daripada ibadah yang manfaatnya buat diri sendiri. Antum ngurusin urusan saudara. Maka berusahalah untuk menjadi yang terbaik dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan berpikir untuk mengambil manfaat dari orang.
Dan ada sebuah nasihat. Orang Arab mengatakan dulu, nah, kita ini kadang-kala kalau punya kawan baik, akhirnya ada keinginan untuk memanfaatkan. Orang Arab itu mengatakan, idza kana sahibuka asalan fala talhathu kullahu. Kalau kawanmu itu madu, jangan engkau jilatin sampai habis. Jangan. Berusaha untuk memberikan manfaat kepada dia. Dan kemudian akhir dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan, wa man kadhama ghaidhan, dan barang siapa yang menahan amarahnya, walau sya'a yumdiyahu amdha, kalau dia bisa, kalau dia mau untuk melampiaskan amarahnya, dia akan lampiaskan amarahnya. Tapi dia tahan. Mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridha. Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhi fi hajatin hatta yaqdiyaha lahu, sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah aw yauma tazul aqdam. Barang siapa yang berjalan ngurusin urusan saudaranya sampai selesai, maka Allah akan teguhkan kakinya kelak pada hari kiamat saat banyak telapak kaki yang tergelincir ke dalam api neraka. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Semoga kita bisa menjadi yang terbaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ana ucapkan jazakumullah khairan buat para asatidzah, Ustaz Faisal Mudir di sini ya, dan para asatidzah yang berjuang di sini. Semoga bisa terus memberikan manfaat kepada umat, pada masyarakat, dan dapat menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.